Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pemodelan analisis runtun waktu, setelah kita selesai pada tahapan identifikasi model, kemudian kita sudah melakukan pendugaan parameter atau kita melakukan estimasi model. Langkah berikutnya adalah kita evaluasi apakah model yang sudah kita duga tersebut memang benar cocok dengan data kita atau tidak, ya. Nah, untuk mengevaluasi apakah model yang kita peroleh itu fit dengan data, di sini kita harus melakukan diagnosis model, ya. Jadi ide dari diagnosis model ini kita melakukan tahapan evaluasi terhadap model yang sudah kita duga. Nah, di sini dalam melakukan diagnosis model, ini lebih ke arah di mana kita melakukan validasi apakah asumsi modelnya itu terpenuhi atau tidak, ya. Karena kalau kita melakukan pemodelan dengan ARIMA, model ARIMA ini adalah model yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, ya. Di mana asumsinya tersebut adalah pertama kita kalau lihat dari residualnya atau white noise, itu kita asumsikan bahwa residualnya itu memiliki distribusi yang identik. Kalau kita menggunakan maximum likelihood, nanti kita harus evaluasi apakah residualnya itu normal. Kemudian kita juga harus evaluasi apakah variansi dari residualnya itu konstan atau tidak, ya, karena kita asumsikan kan proses white noise dengan variasinya sigma kuadrat yang tidak bergantung pada waktu, ya. Jadi di sini kalau diperoleh dari hasil diagnosis model dikatakan bahwa modelnya itu baik, ya, atau fit, atau kita katakan cocok, maka kita bisa masuk pada tahapan berikutnya untuk melakukan forecasting. Nah, tetapi seandainya berdasarkan hasil diagnosis model dinyatakan bahwa modelnya itu tidak fit dengan data, atau misalkan ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi sehingga kita katakan modelnya tidak fit dengan data, maka perlu kita lakukan modifikasi terhadap model runtun waktu. Nah, modifikasi ini bisa artinya kita harus kembali lagi ke tahapan awal, ya. Mungkin di dalam proses identifikasi ada orde yang seharusnya kita masukkan tetapi kita buang, ya, atau misalkan ada seharusnya orde yang tidak perlu kita pakai tetapi kita masukkan, ya. Jadi kalau modelnya tidak fit kita harus terus melakukan modifikasi sampai akhirnya asumsi-asumsi modelnya itu terpenuhi, ya. Secara umum di sini nanti kita akan pelajari ada dua teknik di dalam melakukan diagnosis model. Yang pertama kita menggunakan analisis residual, kemudian yang kedua adalah kita analisis over parameterisasi. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya dan bagaimana cara melakukan diagnosis model dengan kedua metode ini. Nah, di dalam analisis residual tentunya di sini kita harus bisa melihat, ya, harus bisa kita definisikan apa sih yang dimaksud dengan residual di dalam model ARIMA. Sebagai contoh di sini saya punya model AR2, ya, di mana persamaannya kita tuliskan sebagai YT, kemudian ada suatu konstanta theta 0. Kalau ada konstanta theta 0 artinya proses dari YT itu minnya tidak sama dengan 0, ya. Kemudian kita punya Pi1 dan juga Pi2, ya. Kemudian yang dimaksud dengan residual itu kita definisikan sebagai selisih antara data aktual, ya, data YT dikurangi dengan data YT yang kita prediksi, ya. Jadi kalau kita perhatikan persamaan ini, ya, ada theta topi, theta no topi, Pi1 topi, Pi2 topi. Setelah kita lakukan estimasi model, kita masukkan hasil nilai penduga parameter ke dalam persamaan AR2, ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan AR2, maka kita bisa dapatkan nilai YT topi, ya. Nah, yang dimaksud dengan residual itu adalah nilai aktual, ya, data aktual dikurangi dengan apa yang kita prediksi. Inilah yang kita sebut sebagai residual. Nah, di dalam analisis residual, ya, ada beberapa hal yang harus kita evaluasi, ya.
Pertama, karena residual itu kan kita asumsikan sebagai proses white noise ya, dimana secara umum karena kita pakai metode maximum likelihood, ET-nya kita asumsikan dia adalah normal dengan min-nya konstan dan variasinya konstan, tidak bergantung pada waktu ya. Jadi ketika kita melakukan diagnosis model terhadap residual, ada 3 hal yang harus kita evaluasi. Pertama, di sini kita plot residualnya ya. Plot residual ini salah satu kegunaannya untuk menguji apakah residualnya itu memenuhi asumsi homoskedastisitas ya. Homoskedasticity atau homoskedastisitas ya. Homoskedastisitas di sini artinya residualnya, variansi residualnya itu konstan ya. Kemudian yang kedua ya, asumsi yang harus terpenuhi adalah residualnya itu berdistribusi normal karena kita asumsikan PT-nya dia normal. Kemudian yang berikutnya kita juga harus mengevaluasi autokorelasi residualnya karena dia adalah proses white noise, maka residualnya itu harus bersifat independen ya. Jadi ketika kita melakukan analisis residual terpenuhi sifatnya homoskedastisitas, kemudian residualnya juga normal, kemudian tidak ada autokorelasi pada residual atau independen, maka pada tahapan ini kita bisa katakan bahwa modelnya itu terpenuhi asumsinya atau kita katakan modelnya fit dengan data ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengevaluasi ketiga asumsi ini ya, yang kita evaluasi terhadap residual modelnya. Nah, kegunaan dari plot residual, ya tadi seperti yang saya sebutkan, ini untuk mengecek asumsi homoskedastisitas. Nah, plot residual ini nanti kita buat plot residual terhadap waktu, artinya di dalam sumbu X ya. Kita buat dalam sumbu XY, di mana X-nya ini nanti kita gambarkan sumbu X-nya ini adalah waktunya, sedangkan yang kita gambarkan dalam sumbu Y-nya ini adalah nilai residualnya ya. Nah, nanti kita buat plot residual terhadap waktu, kemudian model yang kita katakan modelnya fit dengan data itu kalau plotnya menunjukkan pencarahan data dalam bidang segi 4 tanpa terlihat adanya tren tertentu ya. Jadi asumsi homoskedastisitas itu terpenuhi kalau residualnya itu terpencar ya, pencarahan data di dalam plot residual ini tidak memberikan suatu tren tertentu atau secara umum kalau kita gambarkan dalam bidang segi 4 seperti ini ya, residualnya dia terpencar di dalam bidang segi 4 seperti ini ya. Ini artinya kita katakan fluktuasinya konstan atau residualnya variansi dari residualnya konstan ya. Tetapi kalau kita gambarkan terhadap waktu, misalkan ternyata membentuk pola yang semakin membesar seperti ini ya. Datanya terpencar pada awal waktu, ini residualnya kecil, tetapi untuk waktu yang besar ini residualnya membesar. Jelas ini ada pola tertentu ya, di mana variansi dari residualnya semakin besar. Kalau yang kita amati seperti ini, jelas asumsi homoskedastisitasnya itu terlanggar ya. Jadi dalam hal ini tentu modelnya kita katakan tidak fit dengan data karena asumsinya tidak terpenuhi. Tren yang lain juga bisa saja, misalkan trennya dia mengecil ya, seperti ini. Jadi di awal waktu residualnya variansinya besar, tetapi ketika waktunya semakin besar, ini residualnya juga semakin kecil. Ini juga salah satu kondisi situasi di mana asumsi homoskedastisitasnya juga terlanggar. Nah, di sini saya punya contoh data ya. Kita langsung aplikasikan dengan menggunakan data color. Ini datanya tersedia di package TSA. Kemudian dari data color ini, misalkan setelah proses identifikasi, saya mengidentifikasi dia sebagai proses AR1. Ya, ini adalah AR1. Nah, setelah diestimasi sebagai AR1, kemudian saya minta R ini untuk mengeluarkan residualnya.
ya, karena setelah kita estimasi model kita harus mengevaluasi, kita diagnosis apakah asumsi modelnya terpenuhi atau tidak, ya. Nah, asumsi yang pertama di sini kita evaluasi residualnya dengan membuat plot residual. Nah, mengeluarkan residual model kita bisa menggunakan perintah R standar dari dimana argumen yang kita masukkan adalah argumen dari model arimanya. Ya, di sini saya sebut M1.color. Nah, kemudian dari residualnya ini kita buat plotnya, dan plotnya bisa dilihat pada gambar yang diberikan di sini ya. Nah, bisa kita lihat bahwa ini cenderung tidak ada indikasi tren tertentu ya, karena plot residualnya dia menyebar, ya katakanlah dia tersebar di sepanjang bidang segi 4 tanpa menunjukkan ada indikasi trennya naik ataupun turun. Jadi dalam hal ini asumsi bahwa variasinya konstan ini terpenuhi. Nah, contoh berikutnya di sini saya menggunakan data hair ya. Kemudian residualnya saya plot ya. Di sini bisa kita lihat bahwa asumsi homoskedastisitasnya terlanggar ya. Karena di awal waktu bisa kita lihat dia relatif konstan ya. Variabilitasnya hanya saja ketika untuk waktu yang lebih besar bisa kita lihat variasinya ini membesar. Ya, jadi ada tren di mana variasinya atau variabilitasnya ini semakin membesar ya. Jadi dalam hal ini asumsi homoskedastisitasnya di sini terlanggar untuk data hair. Berikutnya setelah kita evaluasi plot residual, analisis residual berikutnya kita bisa mengevaluasi apakah asumsi normalitasnya itu terpenuhi atau tidak ya. Nah, cara melihat apakah residualnya itu berdistribusi normal ada banyak cara. Di sini saya berikan ada 3. Kita bisa mengevaluasi histogram dari residual. Kemudian kita juga bisa membuat QQ plot. QQ plot ini singkatan dari quantile plot ya. Atau kita juga bisa melakukan uji signifikansi, uji normalitas. Di sini saya berikan sebenarnya ada banyak metode ya untuk uji normalitas. Di sini saya berikan 2. Ada yang disebut sebagai uji Shapiro-Wilk dan ada juga yang disebut uji Jacques-Bera. Nah, untuk uji normalitas dari residual, di mana ketika kita menggunakan uji Shapiro-Wilk, di sini kita menguji kenormalan data di mana hipotesis nihilnya itu berbunyi bahwa populasi atau residualnya itu berdistribusi normal ya. Kemudian statistik uji yang kita gunakan di sini adalah statistik uji W ya, di mana W itu didefinisikan dengan persamaan yang diberikan di sini ya. Di mana di sini ada AI. AI ini adalah indeks yang diciptakan oleh Shapiro-Wilk. Kemudian XI ini adalah sampel data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Ya, kemudian ada X bar, ini adalah rata-rata yang kita hitung pada sampel data. Ya. Nah, kesimpulannya apakah residual berdistribusi normal atau tidak? Ketentuannya adalah kita tolak H0 kalau nilai p-value-nya itu lebih kecil dari alfa ya. Jadi kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa, berarti kita simpulkan bahwa residualnya itu tidak berdistribusi normal. Tetapi kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti H0-nya kita terima. Berarti kita simpulkan residualnya berdistribusi normal. Kemudian untuk Jacques-Bera ini juga sama menguji normalitas, hanya saja Jacques-Bera ini dia menggunakan ukuran skewness dan ukuran kurtosis ya dalam melakukan uji normalitas. Jadi kita tahu bahwa kalau datanya normal, skewness-nya kan sama dengan 0 ya. Tetapi kalau untuk kurtosisnya bisa kita evaluasi bahwa untuk data yang normal itu kurtosisnya itu sama dengan 3 ya. Nah, statistik uji dari Jacques-Bera ini didefinisikan dengan statistik uji yang disebut JB di sini ya. Di mana yang kita uji itu menggunakan hipotesis yang sama seperti Shapiro-Wilk, di mana H0-nya
kita nyatakan bahwa populasinya normal, sedangkan H1-nya ini tidak normal. Ya. Nah, cara pengambilan keputusannya mirip seperti Sapir-Whorf ya. Kita bisa lihat dari p-value, kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti kita nyatakan residualnya normal, karena kita terima H0. Nah, di sini saya berikan contoh aplikasi langsung ya. Kita langsung menggunakan software R, bagaimana mengevaluasi apakah residualnya itu normal atau tidak ya. Pertama di sini saya buat histogram dari residualnya ya. Bisa kita lihat residual histogram dari residual diberikan pada plot kiri bawah di sini ya. Nah, kalau kita lihat dari histogram, ini sebenarnya karena dia sifatnya subjektif ya. Karena bisa saja orang menyebut oh ini normal, tapi orang yang lain bisa ini katakan tidak normal. Ya, jadi kadang kalau kita hanya mengandalkan histogram, ini sifatnya subjektif, tidak bisa memberikan hasil secara formal ya, apakah datanya memang normal atau tidak. Tetapi secara umum ya mungkin bisa kita katakan relatif normal ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan QQ-plot ya. QQ-plot ini kalau kita mau menggambarkan kita butuh kode sebanyak 2 baris. Di sini kita harus menggunakan fungsi QQ-norm dan QQ-line ya. Jadi kalau kita menggunakan kedua perintah tersebut, kita dapatkan plot yang sebelah kanan ya. Nah, data yang bersifat mengikuti distribusi normal itu bisa kita amati kalau titik-titik datanya itu jatuh di sekitaran garis lurus ya. Jadi indikasi bahwa datanya berdistribusi normal bisa kita lihat kalau tidak ada titik-titik ya, titik-titik data yang jauh dari garis lurus ini ya. Seperti yang bisa kita lihat pada QQ-plot di sini, bisa kita lihat bahwa sebagian besar titik-titiknya ini jatuh pada garis lurus, maka bisa kita simpulkan bahwa datanya normal ya. Kemudian selain menggunakan histogram dan QQ-plot, kita juga bisa menggunakan uji statistik ya, uji hipotesis. Pertama kita pakai Sapir-Whorf. Di R kita bisa menggunakan perintah Sapiro titik tes. Kemudian untuk Jacque Bera tes kita bisa menggunakan perintah Jacque titik Bera titik tes ya. Nah, bisa kita amati bahwa kedua uji statistik ini ya, kedua-duanya memberikan p-value yang sama-sama nilainya lebih besar dari alfanya 5%. Kalau kita pakai alfanya 5% ya. Karena alfanya lebih besar, karena p-value-nya lebih besar dari 5%, maka kita simpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Ya. Jadi contoh ini memberikan bahwa asumsi normalitas itu terpenuhi berdasarkan visualisasi dari QQ-plot dan juga berdasarkan hasil uji signifikansi. Berikutnya, asumsi yang harus terpenuhi adalah bahwa residual itu tidak berkorelasi lagi ya. Jadi di sini kalau modelnya fit, maka residual akan mengikuti white noise, artinya sampel autokorelasi dari residual itu saling independen ya. Nah, cara melihat apakah residualnya itu tidak lagi berautokorelasi, kita bisa menggunakan plot ACF ya. Tentunya plot ACF ini kita gunakan untuk data residual ya. Nah, dari contoh plot ACF dari data residual seperti yang digambarkan pada plot ACF ini, bisa kita lihat tidak ada satu garis pun yang melewati batas signifikansi ya. Artinya apa? Nilai autokorelasinya kita nyatakan tidak berbeda dari 0 ya. Karena dia berada di dalam batas signifikansi atau bisa kita katakan autokorelasinya sama dengan 0. Nah, karena autokorelasinya sama dengan 0, ya karena korelasi sama dengan 0 itu kan artinya
datanya tidak ada korelasi atau saling independen. Nah, selain menggunakan ACF, kita juga bisa menguji autokorelasi residual itu dengan menggunakan Eljung box atau disebut juga modify box Peirce ya. Ini diciptakan tahun 1970. Nah, kelebihan dari Eljung box ini adalah bahwa yang kita uji itu adalah uji autokorelasi secara bersama ya. Kalau kita menggunakan ACF seperti pada plot sebelumnya, yang ini ya. Ini adalah uji autokorelasi untuk masing-masing lab. Jadi kalau di sini kita melihat ada sebanyak 15 ya. Ada 15 autokorelasi yang kita hitung. Maka uji hipotesisnya yang kita lakukan ada sebanyak 15 uji hipotesis ya. Jadi kita lakukan uji masing-masing. Apakah korelasi pada leg ke-1 signifikan, apakah korelasi pada leg kedua signifikan, sampai dengan leg ke-15. Jadi ini adalah uji masing-masing atau uji secara individual. Nah, sedangkan Eljung box ini adalah uji autokorelasi secara bersama, di mana hipotesis nihilnya kita tuliskan bahwa semua autokorelasinya sampai dengan leg ke K itu korelasinya sama dengan 0 atau saling independen ya. Sedangkan alternatifnya di sini adalah satunya paling tidak ada satu autokorelasi misalkan PI yang tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0 untuk I-nya adalah 1 2 sampai dengan K ya. Nah, statistik ujinya diberikan oleh statistik Q ya. Formulanya seperti yang diberikan di sini, di mana N ini menyatakan banyaknya data, kemudian K ini adalah banyaknya leg yang akan kita uji ya, kemudian RK ini adalah autokorelasi yang kita hitung pada sampel di leg ke K ya. Nah, statistik uji ini sudah dibuktikan secara teori bahwa dia mengikuti distribusi chi-square dengan derajat kebebasannya itu adalah K dikurangi M, di mana M ini adalah jumlah orde dari autoregresif P dan moving average Q ya. Nah, cara menyimpulkannya adalah kita tolak H0 kalau statistik ujinya itu lebih besar dari chi-square yang ada di tabel ya. Atau kita juga bisa menggunakan p-value ya. Kalau p-value-nya ini lebih kecil dari alpha, berarti ini artinya datanya saling berkorelasi ya. Tetapi kalau p-value-nya lebih besar dari alpha, berarti kan kita simpulkan bahwa H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, berarti kita katakan residualnya saling independen. Nah, di sini saya punya contoh ya, bagaimana cara melakukan uji statistik Eljung box ya. Di sini saya berikan ilustrasi menghitung manual berdasarkan persamaan yang diperoleh tadi ya. Di sini kita hitung nilai Q-nya adalah 0,28 ya. Kemudian dari nilai statistik ini kita juga bisa memperoleh nilai p-value-nya 0,99. Karena ini lebih besar dari alfa, berarti kita katakan, kita simpulkan H0-nya diterima. Karena H0 diterima, berarti kita simpulkan bahwa residualnya itu saling independen. Nah, uji Eljung box ini juga bisa kita lakukan dengan software ya. Nama tesnya, nama fungsinya adalah box test. Kemudian kita masukkan residual yang akan kita uji. Kemudian di sini saya spesifikasi leg sama dengan 6, artinya kita mau menguji sampai dengan K-nya sampai dengan leg ke-6 ya. Dari sini ya ini sama seperti tadi ya yang kita hitung secara manual. Karena p-value-nya 0,99 lebih besar dari alfa, berarti kita simpulkan residualnya saling independen.